Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya, Ridho Fauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu Spanning Tree Protocol atau kita singkat saja menjadi STP. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita akan belajar definisinya terlebih dahulu. Di sini kita akan belajarnya melalui sebuah kasus ya tentang bagaimana sih konsep dari Spanning Tree Protocol ini. Nah, di sini saya misalkan punya topologi jaringan lokal seperti ini, teman-teman. Ada PCA dengan IP 172.168.1.1 dan ada PCB yang tersambung ke switch 2 dengan IP 172.168.1.2. Oke, teman-teman. Jadi andai kata misalkan di sini aduh, kok langsung nulis sih? Sebentar. Andai kata misalkan kita ini dari PCA itu mau mengirimkan paket dari PCB ya teman-teman. Tetapi si kabel yang menghubungkan mereka itu yaitu dari FA1 ke FA1 ini misalkan mati nih teman-teman. Ya, misalkan mati. Nah, kita butuh tentu pasti ada yang namanya kabel ini ya, kabel apa namanya? Cadangannya misalkan. Nah, kabel cadangannya ini itu dia terkoneksi melalui FA02 ya. Seperti ini FA02. Ini juga terkoneksinya ke FA2 seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika salah satu dari kabelnya itu putus ataupun ada kerusakan, entah dicopot orang secara nggak sengaja ataupun digigit tikus, itu kita ada backupnya, teman-teman, yaitu FA02. Nah, bagaimana jika kedua apa namanya kedua port ini itu saling nyala teman-teman, jadi dua-duanya kabel ini nyala. Nah, jadi kalau dua-duanya nyala itu dia bakalan terjadi kesalahan yang namanya looping teman-teman. Looping. Jadi looping itu semacam paket yang terus berputar-putar di satu tempat. Jadi paketnya itu nggak terkirim-kirim teman-teman. Seperti ini ya contohnya. Misalkan dari PCA ingin mengirimkan paket ke PCB ya. Seperti biasa dari PCA, paketnya itu akan dimasukkan dulu ke switch, lalu dari switch itu akan di broadcast. Jadi di broadcastnya itu maksudnya seperti ini teman-teman. Di broadcast dari FA1 ke FA1 dan di broadcast juga dari FA2 ke FA2 seperti itu. Nah, setelah paketnya itu diterima oleh switch, nanti dia itu paketnya bakal diterima oleh PCB. Nah, tetapi nanti paket yang diterima oleh si switch 2 ini ada dua ya, teman-teman. Ada dari FA1 dan FA2, yang dimana nanti paket ini itu bakal di broadcast kembali ke switch 1 dan paket tersebut yang dikirimkan bakal apa ya, istilahnya kayak terus berputar-putar di pengiriman data di di proses pengiriman data seperti itu, teman. Jadi paketnya itu terus berputar-putar dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu-gitu terus ya, teman. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, kita membutuhkan yang namanya Spanning Tree Protocol, yang dimana salah satu dari kabel tersebut, ya kan ini kan ada dua ya teman-teman, misalkan ada dua kabel. Nah, salah satu dari port tersebut itu harus ada yang dinonaktifkan. Misalkan yang dinonaktifkannya itu di sini nih teman-teman, di sini dinonaktifkan, yang berarti ketika si PCA ingin mengirimkan paket ke switch, nah dari switch itu bakal di broadcast dari FA1 ke sini, nah terus dari FA2 ke sini. Nah, karena yang ini diblokir, jadi paketnya itu nggak bakalan jadi terkirim. Jadi paket yang dikirimkan itu hanya yang dari FA1 ini. Nah, setelah dari FA1 baru ke switch, dari switch ke PCB, lalu dikirimkan kembali ke PCA. Seperti itu, teman-teman. Jadi konsep dari Spanning Tree Protocol itu seperti itu. Nah, sebelum kita ke prakteknya, ada beberapa teori-teori yang harus kita pelajari nih di bagian Spanning Tree Protocol ini. Contohnya kayak ada root bridge, ada blocking port. Blocking port itu yang ini ya teman, maksudnya port yang diblokir lah supaya eh, tidak terjadi yang namanya looping. Lalu setelah itu ada juga yang namanya nanti kita konfigurasi bandwidth, konfigurasi
Ya pokoknya banyak lah teman-teman. Jadi kurang lebih untuk konsep spanning tree protokol seperti itu ya. Dan di pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas terlebih dahulu itu kita akan belajar cara bagaimana menentukan teori blocking port. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang teori blocking portnya. Supaya videonya nggak terlalu lama, kita belajar teori blocking portnya sambil dipraktekkan saja ya. Nah, di sini kita akan menyiapkan topologinya terlebih dahulu. Kita akan mempersiapkan topologinya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan 3 switch ya. Di sini saya akan ganti dulu namanya. Switch 1, lalu di sini kita ganti menjadi switch 2. Di sini kita ganti menjadi switch 3. Oke. Setelah kita beri nama untuk masing-masing switchnya, kita bisa langsung mengkonekkan setiap switchnya, teman-teman. Kita konekkan ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Oke, teman-teman. Nah, supaya kita berhasil untuk praktek STP-nya, pertama-tama kita akan menentukan apa itu yang namanya blocking port. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa blocking port merupakan port yang akan diblokir supaya nanti nggak terjadi yang namanya looping ya, teman-teman. Nah, sebelum kita menentukan menentukan blocking port, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu nih. Pertama, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Root bridge seperti ini. Nah, cara mencari root bridge itu ada beberapa cara, teman-teman, yaitu menggunakan bridge ID. Kedua itu menggunakan priority. Nah, pada defaultnya, priority yang dimiliki oleh setiap switch itu adalah 32768 ya, teman-teman. Lalu, terakhir kita bisa mencarinya melalui MAC address. MAC address, seperti itu ya. Nah, MAC address yang ditentukan di sini adalah yang paling terkecil, yang dimana kita ketika switchnya ini kita ketahui setiap MAC address-nya, maka yang memiliki nilai paling kecil itu akan menjadi root bridge. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mencari root bridge-nya. Atau mencari MAC address-nya dulu ya, teman-teman. Karena nggak mungkin kalau kita menentukan melalui priority. Karena pada defaultnya, setiap switch itu memiliki priority yang sama, yaitu 32768. Nah, langsung saja, teman-teman bisa buka switch satunya. Kita masuk ke tab CLI. Oke, setelah itu kita masuk ke mode privilege dan ketikkan command show interface VLAN seperti ini, lalu kita enter. Oh, VLAN 1 seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini ada yang tertulis 0060.709D.A28E. Nah, biasanya yang sebelumnya diawali oleh address is itu adalah merupakan MAC address. Nah, yang ini yang akan kita butuhkan nanti ya. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita tulis ya di sini untuk menandai. Nah, ini adalah MAC address yang dimiliki oleh switch 1. Sekarang kita lihat MAC address yang dimiliki oleh switch 2. Masuk ke mode privilege, show interface VLAN 1. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat setelah address is itu ada yang ini, teman-teman. Kita kopikan terlebih dahulu ya. Bentar. Kita giniin dulu. Copy. Nah, setelah itu baru kita tandai di sini. Oke. Ini adalah MAC address yang dimiliki oleh switch 2. Lalu kita akan melihat MAC address yang dimiliki oleh si switch 3. Show interface VLAN 1. Kita enter. Lalu kita lihat di sini address is adalah yang ini, teman-teman. 060. Oke, lalu kita kopikan. Copy.
Lalu setelah itu kita bisa masukkan di sini. Ctrl V. Oke, sudah. Nah, teman-teman, setelah semuanya kita ketahui untuk setiap MAC address pada setiap switch-nya, kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi root bridge melalui MAC address-nya. Jadi siapapun switch yang memiliki MAC address dengan nilai terkecil, dia bakalan menjadi si root bridge-nya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan, si switch 2 itu menggunakan MAC address 00B, berarti kalau B itu adalah nilainya berapa ya, teman? Kalau nggak salah sih nilainya itu 12 ya, kalau nggak salah. A, B, C, D, E, F. Bukan, sebentar, saya akan berpikir sedikit. Oh, bukan, teman. Kalau B itu berarti bernilai 11 ya. Sini saya akan tuliskan heksadesimal, di mana dia akan diawali dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 itu pasti 10, maksudnya dimulai dari 10 itu menjadi A, B, C, D, E, dan F ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi dimulai dari huruf A itu nilainya menjadi 10, lalu dari B itu menjadi 11. Setelah itu C bernilai 12, D bernilai 13, E bernilai 14, dan F itu bernilai 15 atau yang paling tinggi ya. Jadi heksadesimal kurang lebih seperti itu. Karena ini kita B, teman-teman. Di sini B, berarti kalau B itu dia nilainya 16 maksudnya. Kalau B itu nilainya 11 maksudnya. Astagfirullah. Lalu di sini 60 berarti nilainya 60 ya, teman-teman. Dan yang ini juga 60. Nah, berarti yang akan menjadi root bridge adalah yang ini nih. Yang si switch 2. Kita tandain dulu ya. Si switch 2 akan menjadi root bridge. Oke. Nah, yang dimana biasanya kalau root bridge itu kedua portnya yaitu port FA1 dan FA2 akan menjadi designated bridge. Designated port. Apa itu designated port? Designated port merupakan port yang akan nyala, teman-teman, atau dia nggak bakalan mati ya. Loh, kok hilang? Oh, ini. FA1 sebagai designated port dan FA2 itu designated port. Kita beri tanda dulu. Nah, berarti si interface FA01 yang ada di SW1 dan FA02 yang ada di switch 3 itu bakalan menjadi root bridge. Maksudnya root port, teman-teman. Root port. Root port itu apa? Nah, root port sendiri memiliki mana? Astagfirullah. Nah, root port sendiri itu memiliki arti kalau port tersebut merupakan port yang paling dekat atau paling cepat untuk mengakses si root bridge. Jadi namanya adalah root port, teman-teman. Nah, yang jadi root port di sini itu adalah FA01 dan FA02. Di sini saya beri nama juga FA02 sebagai root port. Nah, setelah kita mengetahui root port dan designated port, selanjutnya yang akan kita ketahui di sini adalah yang mana di antara FA02 dan FA01 di sini itu yang akan menjadi alternate port atau menjadi apa namanya, teman-teman? Menjadi apa ya kita nyebutnya? Port yang akan diblokir ya, sebut saja alternate port. Setelah itu kita akan menentukan lagi dari MAC address-nya. Di sini itu karena switch 1 dan switch 3 awalnya memiliki nilai yang sama yaitu 60, kita akan melihat dari oktet keduanya. Karena di sini itu si switch 3 4769 diadu dengan 709D. Nah, di sini ada D-nya, berarti
si D ini bernilai 15. Berarti si switch 1 memiliki nilai lebih tinggi MAC address-nya, berarti selanjutnya si switch 3 ini yang menang, teman-teman. Karena dia memiliki MAC address yang lebih kecil, berarti FA01 yang ada di switch 3 dia menjadi designated port, atau port yang tidak diblokir ya. Oke. Nah, berarti si FA02 yang dimiliki oleh switch 1 merupakan alternate port, teman-teman. Alternate port atau port yang diblokir ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti inilah cara menentukan teori dari root bridge ya. Dari root bridge menentukan teori blocking port maksudnya, atau port yang diblokir. Nah, sekarang kita coba atau kita tentukan apakah betul bahwa alternate portnya itu adalah di FA02 yang dimiliki oleh switch 1. Kita bisa masuk ke option, preference, lalu show link likes-nya kita checklist, dan kita lihat bahwa si apa namanya ini teman, keterangan di sini itu oranye ya, berarti di sini untuk FA02 yang ada di switch 1 merupakan port yang diblokir atau alternate port. Berarti teori yang saya gunakan di sini itu benar ya teman-teman, bahwa alternate port yang diblokir adalah yang ini, tapi sisanya sudah benar. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih cara untuk menentukan blocking port ataupun port yang akan diblokir. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar atau membahas apa itu COS. Oke, setelah kita belajar bagaimana cara menentukan blocking port, selanjutnya kita akan mengetahui tentang apa itu COS, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sini itu ada dua port ya, teman-teman. Dua port yang merupakan kita sebut saja sebagai port yang paling cepat untuk menuju ke root bridge, yaitu ada FA01 yang berada pada switch 1 dan FA02 yang berada pada switch 3, teman-teman. Berarti pada dasarnya untuk port yang paling cepat ke root bridge itu kita sebut sebagai root port. Nah, tetapi biasanya bagaimana cara kita menentukan port mana yang paling cepat untuk menuju ke root bridge itu kita melalui yang namanya COS, teman-teman. COS itu apa? Nah, COS itu merupakan sebuah apa ya, teman-teman? Kita sebut saja sebagai teknik cara penentuan rute paling cepat menuju ke root bridge itu melalui bandwidth. Nah, misalkan di sini untuk 10 MB itu memiliki cost-nya adalah 100, lalu ada 100 MB, dia memiliki cost sebanyak atau bernilai 19, lalu ada 1 GB. Kalau 1 GB ini memiliki cost bernilai 4, teman-teman. Nah, kita menentukannya itu biasanya yang cost-nya paling cepat ataupun cost-nya yang paling rendah seperti ini ya, teman-teman. Kan karena 1 GB itu cost-nya 4, berarti dia yang paling cepat. Nah, berarti dia port tersebut adalah yang bakal dijadikan sebagai root port atau rute tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, pada defaultnya semua port di sini itu dia bernilai 100 MB ya, teman-teman. Ya. Pada defaultnya semua port di sini itu bernilai 100 MB. Lalu kita akan beri tanda dulu di 100 MB, di sini 100 MB juga. Nah, setiap port itu dia akan bernilai 100 MB ya. Seperti itu. Lalu misalkan di sini kita lihat pada switch 3, kita masuk ke mode privilege, show spanning tree seperti ini, lalu kita enter dan teman-teman lihat bahwa di bagian root ID terdapat cost, ini dimana costnya 19, teman-teman, yang berarti bahwa menunjukkan FA02 ini itu dia
memiliki cost sebesar 100 MB atau 100 MB. Nah, di sini juga kalian bisa lihat FA01 itu dia berperan sebagai designated port atau kita singkat saja di DSG. Lalu FA2 itu menjadi root. Ya, kita lihat FA2 menjadi root. Begitupun pada switch 1 ya, teman-teman. Kita coba masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Show spanning tree. Lalu kita enter. Dan di sini juga itu cost-nya adalah 19, yang berarti kedua-duanya itu yang ini dan yang ini memiliki cost 100 MB, dan di sini yang membedakan hanyalah kalau interface FA01 yang ada di switch 1 itu dia menjadi root port, tetapi untuk FA02 itu adalah alternate alternate port. Lalu di sini ada status juga, di mana statusnya FWD berarti forward. Kalau forward itu berarti nggak diblokir ya, teman-teman. Sedangkan kalau alternate port itu BLK, berarti block. Berarti dia nggak digunakan ya, teman-teman. Diblokir supaya mengantisipasi yang namanya looping. Nah, bagaimana? Misalkan di sini kabel yang di sininya itu saya copot atau saya hapus, teman-teman. Kita coba, saya hapus ya. Berarti, teman-teman salah. Yang dihapus bukan yang ini ya, tetapi yang ini nih. Ya, yang ini maksudnya yang dihapus. Coba kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kita coba lihat pada switch 3. Kita coba show spanning tree lagi. Apakah sekarang cost-nya sudah berbeda, teman-teman? Karena tadinya itu dia langsung nyambung ke sini 100 MB, berarti cost-nya 19 ya. Nah, bagaimana kalau dia menjadi dua jalur atau melewati FA01? Sebentar, di sini saya forward dulu supaya tadi interface yang terblokirnya ini menjadi nyala ya. Coba kita lihat show spanning tree. Sekarang cost-nya itu berubah menjadi 38. Yang dimana 38 merupakan hasil jumlah dari dua cost, yaitu 100 MB tambah 100 MB, atau kita langsung umpamakan saja 19 ditambah 19 itu totalnya adalah 38 ya. Berarti dari sini lewat yang sini ya, lewat apa ini namanya, FA01 dan FA02, lalu lewat sini lagi. Jadi kan totalnya ada 200 MB ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi mengerti ya apa itu cost, atau kita sebut saja menentukan rute tercepat menuju root bridge melalui bandwidth. Di sini kita akan sambungkan dulu, sambungan kembali ya maksudnya, lalu kita fast forward supaya dia on lagi, kembali menjadi semula ya. Ini menjadi alternate port, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara memanipulasi bandwidth supaya bisa berubah-ubah ininya, teman. Yang designator port yang mana dan root port yang mana, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana untuk memanipulasi bandwidth supaya nanti port yang digunakan ataupun port yang menuju root bridge dengan lebih cepat itu bakalan berpindah, teman-teman. Dan begitupun nanti alternate portnya bakal berubah juga. Oke, langsung saja di sini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Di sini pada defaultnya semua port itu menggunakan menggunakan cost 100 Mbps ya, dengan nilai 19. Kita akan coba untuk mengganti bandwidthnya. Misalkan di sini saya akan coba ganti ya. Misalkan saya coba dulu show spanning tree, lalu kita enter. Di sini kita lihat bahwa switch 3 itu menggunakan cost 19 ya, teman-teman. Dimana dia rootnya itu adalah FA02. Root portnya adalah FA02, berarti port yang langsung menuju ke root bridge atau paling cepat menuju ke root bridge. Sekarang kita coba untuk konfigurasikan FA02-nya supaya dia cost-nya kita ganti, misalkan ya teman. Di sini kita masuk ke konfigurasi global. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/2, kita enter. Nah, untuk mengganti bandwidth-nya, di sini teman-teman bisa ketikkan speed
Lalu bisa kita klik tanda tanya dulu untuk lebih jelasnya, atau pilihan bandwidth yang bisa kita pilih itu ada 10, 100, dan auto ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba bagaimana untuk menjadi ke 10. Kita ganti menjadi 10 ya speednya. Kita coba 10 itu merupakan 10 Mbps, lalu setelah itu kita enter, kita exit, dan kita coba lihat dengan komando show spanning tree. Nah, seperti ini teman, do show spanning. Lalu kita lihat bahwa sekarang cost-nya berubah menjadi 100, yang sebelumnya itu adalah 19. Lalu selanjutnya di sini kita coba fast forward. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang sebelumnya FA02 yang ada di switch 1 itu merupakan alternate port, sekarang berubah ke FA02 yang ada di switch 3 sebagai alternate port. Kenapa bisa begitu? Karena di sini yang melewati FA02 di switch 3 itu kan dia cost-nya menjadi 100. Menjadi 100 yang berarti kecepatannya berkurang. Nah, supaya lebih efisien, si switch 3 ini langsung memindahkan rute tercepatnya itu ke FA1. Ke sini ya, teman-teman. Ke sini lalu ke sini. Di sini jadinya yang diblokir. Nah, bagaimana kalau kalau koneksi yang ada di sini kita hapus nih, teman-teman. Kita hapus. Lalu kita tunggu sampai ini menjadi hijau. Karena untuk menunggu menjadi hijau itu butuh waktu sekitar 50 detik. Kita langsung saja fast forward supaya dia langsung menjadi hijau. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia sekarang menggunakan interface FA02 yang ada di switch 3 sebagai rute menuju switch tercepat, karena yang menuju SW1 sebelumnya yang sudah kita konfigurasikan bandwidthnya itu sudah terputus. Jadi mau nggak mau dia harus menggunakan yang 10 MB. Walaupun ini hanya 10 MB, tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Nggak ada jalur lagi ya, seperti itu. Ya udah kita untuk kita sambungin lagi aja. Setelah itu kita kembalikan menjadi default ya. Masuk ke interface FA02. Kita ganti speednya menjadi 100 supaya dia kembali lagi menjadi default. Oke, kita fast forward. Nah, sekarang alternate portnya menjadi FA02 yang berada di switch 1 dan FA02 yang ada di switch 3 menjadi root port kembali. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa nanti ketika di sini kita konfigurasikan kita konfigurasikan bandwidthnya atau kita manipulasi, nanti yang alternate port ini dia bakal menjadi root port ya, dia bakal menjadi root port atau ya menjadi root port teman-teman, supaya dia mengirim paketnya secara lebih efisien karena memiliki bandwidth lebih cepat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan coba untuk memanipulasi root bridge dengan cara memanipulasi priority-nya. Oke, teman-teman. Sekarang, pembahasan selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah memanipulasi root bridge. Seperti yang kita tahu bahwa root bridge diperoleh dari dua hal, yaitu priority dan MAC address. Nah, maksud dari priority ini apa? Nah, nanti di priority-nya ini kita akan konfigurasikan bahwa misal di switch 2 ini memiliki priority terkecil. Nah, nanti switch 2 ini yang akan dijadikan root bridge. Nah, tetapi pada defaultnya itu setiap switch itu memiliki priority yang sama, yaitu 2768. Nah, berarti selain dari priority, kita juga bisa menentukan bridge ID itu dari MAC address. Kita hitungnya dari MAC address terkecil ya, teman-teman. Seperti itu. Di sini kalau kita lihat, switch 2 memiliki nilai, kita fokus ke awalnya ini ya, oktet pertamanya itu B, yang berarti kalau B di sini kita lihat nilainya adalah 11. Kalau di sini switch 3 itu memiliki nilai 60, di sini juga 60. Berarti di sini karena switch 2 memiliki memiliki apa ini namanya? Memiliki MAC address terkecil, maka si switch 2 ini
menjadi si root bridge. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memanipulasi priority. Jadi kita pindahkan nih yang sebelumnya priority-nya ada di maksudnya root bridge-nya ada di switch 2 dan switch 3 ini adalah kita sebut saja no root bridge atau kita singkat menjadi NRB, dan di sini juga adalah NRB seperti itu, atau switch yang bukan termasuk root bridge ya, non root bridge namanya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan, misalkan saya mau di switch 1 ini, kita akan konfigurasikan priority-nya atau kita manipulasi priority-nya supaya nanti si switch 1 ini akan kita jadikan sebagai root bridge. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi global, dan untuk konfigurasinya teman-teman bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 karena by default kita menggunakan VLAN 1 ya. VLAN 1 lalu priority. Nah, di sini teman-teman mungkin bingung ya mau memasukkan priority yang seperti apa. Di sini kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, kita bisa mengetikkan priority dari 0 sampai 61440. Nah, jadi kita bisa mengkonfigurasikan priority-nya ini antara 0 sampai angka sekian ya. Bridge priority in increments of jadi dengan catatan bahwa angka yang kita masukkan merupakan kelipatan dari 6096 seperti itu. Mungkin misalkan teman-teman bingung nih, angka berapa aja atau berapa aja yang termasuk ke kelipatan 4096, teman-teman bisa misalkan sini ketikan asal aja. Nah, setelah itu kita enter. Nah, nanti dia bakalan menunjukkan kelipatan mana aja yang termasuk 4096, teman-teman. Itu ada banyak ya, kalian boleh pilih salah satunya. Nah, karena by default kita itu terkonfigurasinya adalah 3768, kita akan coba ganti si switch 1 ini priority-nya menjadi 28672. Langsung saja priority-nya kita ganti menjadi 28672 seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita coba fast forward. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang yang sebelumnya itu alternate port ada di FA02 yang ada di switch 1, sekarang berpindah menjadi yang ada di sini ya, FA02 yang ada di switch 3. Lalu setelah itu FA02 dan FA01 di sini dia berubah menjadi designated port seperti ini, menjadi designated port. Lalu di sini FA01 yang ada di switch 3 menjadi root port, di sini juga root port, dan di sini itu dia bakalan menjadi root port juga, teman-teman. Benar nggak sih? Oh ya, dia di sini bakal jadi designated port maksudnya. Di sini udah root port, di sini designated port. Seperti itu ya, teman-teman. Cara untuk mengkonfigurasi atau memanipulasi priority, maksudnya memanipulasi root bridge supaya kita bisa mengganti switch menjadi root bridge yang sebelumnya adalah non root bridge seperti ini. Oke. Biasanya kasus ini biasanya manipulasi root bridge ini digunakan ketika ada switch baru yang ingin ditambahkan kepada sebuah jaringan lokal, yang dimana kita umpamakan saja ada switch dari tahun 2015 yang memiliki memiliki IP lagi, MAC address lebih kecil yang ingin dimasukkan ke jaringan lokal dengan switch yang memiliki MAC address lebih besar. Seperti itu ya. Kayak mau menambahkan switch barulah pada sebuah jaringan lokal seperti itu. Jadi karena di sini kita mau mengembalikan seperti semula, kita akan menghapus saja nih atau mengembalikan spanning tree priority-nya menjadi 32768. Atau teman-teman bisa ketikkan komen no spanning tree VLAN 1 priority. Nah, komen no biasanya digunakan untuk menghapus konfigurasi sebelumnya atau konfigurasi yang udah kita lakukan, kita bisa ketikkan no.
lalu kita ketikkan konfigurasi apa yang ingin kita hapus, seperti itu. Setelah itu kita enter, kita fast forward, dan sekarang kembali lagi menjadi semula. Si switch 2 menjadi root bridge lagi, switch 1 menjadi non-root bridge, lalu di sini menjadi designated port, ya, FA01 menjadi designated port, di sini root port. Oke. Setelah itu, alternate portnya berpindah dari yang sebelumnya FA02 di switch 3 menjadi FA02 yang ada di switch 1. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan menambahkan VLAN tambahan pada switch 1, switch 2, dan switch 3 ya. Karena kita akan mempersiapkan dulu topologi VLAN, atau kita persiapkan VLAN-nya aja untuk nanti kita belajar per VLAN spanning tree protocol seperti ini, atau kita singkat menjadi SPV PVSTP seperti ini, teman-teman. Per VLAN spanning tree protocol. Oke? Ya. Jadi nanti kita akan coba membuat VLAN terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk setiap switch-nya. Dan jangan lupa nanti kita terangkan. Nah, setelah kita terangkan, nanti kita bisa kita bisa memulai untuk manipulasi root bridge pada PVSTP. Jadi nanti untuk setiap VLAN itu root bridge dan non-root bridge dan yang lainnya itu bakalan bisa berbeda, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu, atau kita terangkan terlebih dahulu aja deh. Interface range FA01 sampai 2, enter. Switch port mode terang. Oke. Nah, kita exit. Setelah itu kita terangkan juga switch 3-nya. Conf yes. Nah, setelah itu kita ketikkan comment interface range FA01 sampai 2, FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, exit. Setelah itu kita konfigurasikan terang juga pada switch 2-nya. Conf interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke. Setelah itu kita exit dan kita fast forward terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih. Do show spanning strip tree seperti ini. Lalu kita enter. Teman-teman lihat bahwa di sini itu yang kita konfigurasikan sebelumnya, yang selama ini kita konfigurasi tadi itu hanyalah yang ada di VLAN 1, teman-teman. Nah, sedangkan nanti kita akan coba untuk mengkonfigurasikan STP ini untuk setiap VLAN-nya. Jadi setiap spanning tree itu bisa berlaku berbeda untuk setiap VLAN-nya juga. Oke. Langsung saja kita akan buat VLAN 1, lalu VLAN 2. Yes. VLAN 1 udah, teman-teman. Maksudnya VLAN 2 aja, VLAN 2 dan VLAN 3. Kita enter. Lalu setelah itu kita ketikkan do show VLAN brief. Kita lihat. Nah, sekarang untuk VLAN 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba cek lagi. Kita exit dengan kita coba cek dengan comment do show spanning tree seperti ini. Lalu kita enter. Dan teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita memiliki informasi spanning tree untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3. Yang sebelumnya hanya menunjukkan informasi spanning tree pada VLAN 1, sekarang VLAN 2 dan VLAN 3 juga bisa kita konfigurasikan spanning tree. Oke. Kita akan konfigurasikan juga
membuat VLAN pada SW2 dan SW3-nya. VLAN 2, VLAN 3. Oke, setelah itu kita exit. Do show spanning tree. Do show spanning aja. Kita enter, kita spasi. Oke. Untuk di switch 2 juga sudah ada VLAN informasi VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Selanjutnya, kita akan konfigurasikan yang ada di switch 3 ya. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 2 dan VLAN 3. Setelah itu kita exit. Do show spanning seperti ini. Nah, di sini ada more, kita bisa langsung spasi aja. Kita lihat bahwa untuk informasi spanning tree VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3 sudah ada. Oke. Berarti sekarang kita siap untuk memanipulasi root bridge untuk setiap VLAN-nya ya. Oke teman-teman, sekarang karena kita sudah membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3, sekarang untuk nama-namanya ini coba kita singkirkan terlebih dahulu ya. Karena sebentar, kita akan coba singkirkan dulu untuk setiap nama-namanya. Oke. Nah, kita akan buat 2 PC untuk setiap VLAN-nya ya. Karena ada 3 VLAN, jadi yang kita gunakan hanya VLAN 1 dan VLAN 2 saja. Langsung saja kita buat ya. Di sini adalah PC 1 dan PC 2. Lalu di sini oke. Nah, kita akan beri warna dulu ya teman-teman. Fill color sebentar. Untuk yang pink ini kita akan masukkan ke VLAN 1. Oke, yang pink ini kita masukkan ke VLAN 1 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kalau yang warnanya merah, coklat, merah mana sih? Nah, ini merah. Kita akan masukkan ke VLAN 2. Ini VLAN 1, yang pink, dan yang merah adalah VLAN 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita menggunakan VLAN 1 yang pink ini, sudah kita pastikan ya bahwa si SW2 ini merupakan sebuah root bridge yang kita tentukan melalui MAC address, bukan melalui priority. Lalu setelah itu, ketika nanti PC 1 ini ingin mengirimkan paket, tentunya nanti paketnya itu dia akan dikirimkan ke switch 2, lalu ke switch 1, lalu langsung ke switch 3. Atau kita bisa simpulkan mengikuti jalur yang ini nih teman-teman ya. Mengikuti jalur yang ini. Nah, nanti kalau ini kan untuk jalur si VLAN 1. Kita akan coba membuat supaya nanti VLAN 2 ini atau yang PC0 dan PC2 itu menggunakan jalur yang berbeda, yaitu melalui jalur ini, setelah itu melalui jalur yang ini nih teman-teman. Maksudnya yang ini nih ya. Yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Nanti si VLAN 2 melalui jalur yang ini dulu dan jalur yang ini dulu. Setelah itu jalur yang ini maksudnya, seperti itu. Oke. Langsung saja kita konfigurasikan root bridge-nya ya, teman-teman. Maksudnya kita manipulasi root bridge-nya. Kalau di VLAN 1 itu root bridge-nya adalah switch 2. Sekarang kita akan coba ganti atau konfigurasikan. Kalau untuk VLAN 2 root bridge-nya adalah switch 3. Seperti itu. Oke. Langsung saja kita konfigurasikan, masuk ke switch 3. Masuk ke mode konfigurasi global, teman-teman. Oke. Setelah itu kita bisa ketikkan komen atau do show langsung saja ya teman-teman. Spanning tree VLAN 2. Lalu setelah itu priority, misal di sini kita mau prioritinya berapa. Misalkan kita lihat dulu nih priority yang tersedia itu ada apa aja ya.
Misalkan di sini saya mau menggunakan priority yang ini nih. Langsung saja kita menggunakan priority yang ini, teman-teman. Oke. Di sini langsung kita masukkan paste, oke. Nah, setelah itu, setelah kita buat switch 3-nya ini menjadi root bridge dengan manipulasi priority-nya, kita coba lihat dulu. Do show spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang VLAN 2 ini sudah menjadi priority atau belum ya, teman. Kita coba fast forwardkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lihat. Kita ketikkan lagi komennya. Do show spanning. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang untuk interface FA01 dan FA02-nya itu sudah menjadi designated port, yang berarti designated port itu berarti dia sudah menjadi root bridge. Atau di sini teman-teman bisa lihat ada keterangan this bridge is the root. Nah, berarti menunjukkan bahwa pada VLAN 2 pada STP VLAN 2 switch 3 ini sudah menjadi root bridge-nya, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat atau kita berikan tanda dulu nih. Kita berikan keterangan dulu. Di sini designated port, di sini designated port juga, terus di sini menjadi root bridge. Nah, sekarang kita lihat pada switch 2. Kita masuk ke mode privilege aja. Show spanning tree, enter. Nah, teman-teman lihat fokus ke VLAN 2 karena sekarang kita akan menentukan blocking port pada STP VLAN 2 ya. Di sini teman-teman lihat VLAN 2 kita fokus ke interface-nya ya. Kita lihat bahwa FA01 itu menjadi alternate ya, teman-teman. Berarti FA01 di sini itu yang menjadi di blocking, teman-teman. Seperti ini. Nah, berarti kalau FA02 itu menjadi root port, di sini juga root port, lalu designated port-nya di sini. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk spanning tree VLAN kedua, kita menggunakan switch 3 sebagai root bridge-nya, yang nanti karena di sini FA01 yang ada di switch satunya itu diblokir, nanti untuk mengirimkan paketnya kita melalui jalur yang ini dulu, lalu kita bisa melalui jalur yang ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Setelah kita memanipulasi root bridge pada per VLAN STP atau PV-STP, langsung saja kita akan coba melakukan pengujiannya ya. Oke, teman-teman. Karena kita sudah mengkonfigurasikan PV-STP-nya atau STP untuk VLAN 2-nya, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya, teman-teman. Di sini kita masukkan terlebih dahulu PC1 ke switch-nya. Kita konekkan dulu ya maksudnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan berikan keterangan dulu. Ini adalah VLAN 1. Ini adalah VLAN 2. Ini adalah VLAN 1 juga. Dan ini yang merah adalah VLAN 2. Oke. Nah, karena selanjutnya kita akan memasukkan interface-interface tadi sesuai dengan VLAN-nya ya. Ini karena by default untuk VLAN 1 itu sudah ada, berarti yang akan kita masukkan itu hanyalah VLAN 2-nya, teman-teman. Oke. Langsung saja. Di sini untuk FA04 yang ada di switch 2, kita akan masukkan ke VLAN 2. Oke. Langsung saja. Interface FA0/4, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 2. Oke. Setelah itu kita keluar, kita coba cek do show VLAN brief.
Nah, kita lihat bahwa sekarang untuk interface FA02 sudah interface FA04 sudah masuk ke VLAN 2. Sekarang kita konfigurasikan karena di sini FA03, langsung saja ke switchnya maksudnya. Langsung saja kita konfigurasikan conft interface FA 0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN 2. Oke. Untuk VLAN 1 itu nggak usah kita konfigurasikan PC-nya, maksudnya nggak usah kita konfigurasikan lagi switch port mode akses karena by default itu semua semua interface itu sudah masuk ke VLAN 1. Oke. Langsung saja selanjutnya kita akan berikan IP untuk setiap PC-nya karena belum dikasih IP ya. Untuk IP PC 1 kita akan gunakan 192.168.1.1. Oke. Ini juga kita akan gunakan itu 192.168.1.1.2. Enter. Nah, sekarang untuk VLAN 2-nya kita berikan IP 192.168.2.1. Oke, salah, titik 2.1. Oke. Setelah itu kita berikan IP juga untuk PC 0 yaitu 192.168.2.2. Oke. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana paket tersebut dikirimkan, teman-teman. Apakah sesuai jalurnya dengan goals-nya ya, teman-teman. Kalau VLAN 1 nanti dia akan menggunakan jalur yang ini. Kalau VLAN 2 dia akan melewati jalur yang ini terlebih dahulu, baru setelah itu melewati jalur yang ini. Jalur yang ini. Yang ini, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Kita akan mulai dari VLAN 1 terlebih dahulu. Kita kirimkan ke paket dari PC 1 ke PC 3. Oke, dari PC 1 ke switch 2. Lalu setelah itu di broadcast. Setelah di broadcast, paket tersebut akan dikirimkan ke PC ini dari switch 3 ke PC 1, tetapi gagal karena diblokir ya, teman-teman, portnya. Baru setelah itu dari PC 3 ke switch, lalu ke switch lagi. Dan setelah mereka berkenalan atau menggunakan tipe ARP, barulah paket ICMP-nya dikirimkan, diterima oleh PC 3, lalu PC 3 mengirimkan balasan berupa laporan bahwa paketnya dikirimkan secara berhasil, secara sukses ya, teman-teman. Nggak ada kesalahan. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2 yang merupakan VLAN 2. Oke, langsung kita Alhamdulillah. Kita lihat kita lihat ya, teman-teman, untuk proses pengirimannya apakah sesuai jalurnya atau tidak. Dari PC 0 ke switch 2, dari switch 2 di broadcast ke switch 1 dan switch 3, tetapi di sini kita lihat bahwa dari switch 1 ini gagal, berarti karena portnya diblokir ya. Berarti benar bahwa nanti si PC 0 ini melewati jalur yang ini ya, jalur yang ini dan yang ini. Seperti itu. Oke. Setelah itu dari PC ini juga diblokir, teman-teman. Setelah itu dikirimkan paketnya lagi di broadcast. Oke. Nah, setelah mereka berkenalan, barulah paket tersebut dikirimkan, paket ICMP-nya dikirimkan ya dari PC 0 ke PC 2. Baru setelah itu PC 2 mengirimkan balasan berupa laporan bahwa paket yang dikirimkan successful ya, tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada masalah. Oke. Oke, teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini karena durasinya yang sudah terlalu lama dan mungkin teman-teman bakalan bosen ya nontonnya kalau durasinya terlalu lama. Jadi mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Walaupun sebenarnya untuk pembahasan STP belum selesai, ada beberapa pembahasan lagi, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas di video selanjutnya ataupun part kedua ya.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar seputar teknik jaringan dan komputer, terutama tentang Cisco ya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.